Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita sekalian, yakni nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir dalam rangka walimatus syafaat haji calon tamu Allah, amin, calon tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Bapak Haji Edi beserta istri beliau, ada Bapak Nur Hasan beserta istri beliau, juga ada Bapak Haji Hamdani. Semoga beliau diberikan kesehatan, amin, diberikan kemudahan, amin, diberikan kelancaran, amin, pulang ke tanah air menjadi haji yang mabrur, menjadi hajah yang mabrurah dan makbul, amin, Allahumma amin. Tak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Al-Mukarramat para ulama, ada guru kita Bapak Ki Haji Aminuddin Qutbi, juga korek kita Bapak Ustadz Haji Itam Iskandar, ada Bapak Ustadz Haji Amir Sadai, dan juga guru-guru kita semua yang tidak disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kumpul bareng di dunia, kumpul bareng nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak RW, Pak RT beserta keluarga besar Bapak Haji Syon,
dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan sore hari ini yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin memberikan tausiah dalam rangka walimatus safar haji ini, dan mohon maaf seandainya materi dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai harapan dan saya ceramah gak lama-lama karena sebentar lagi asar, insyaallah 3 jam selesai. Setuju Bu? Ikan sepat, ikan gabus, ceramahnya lebih cepat, lebih bagus, kata Pak Ustadz Irfan MC kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pernah kita mengenal atau menyebut atau memanggil orang haji kecil? Pernah? Itu panggilan orang di kampung bagi orang yang baru saja melaksanakan ibadah umrah. Betul? Dan perlu kita ketahui, al-hajju wal umratu fardhun, bahwa haji dan umrah itu kedua-duanya adalah kewajiban. Boleh dulu melaksanakan haji, beberapa tahun kemudian boleh juga melaksanakan ibadah umrah. Betul? Atau sebaliknya dia umrah dulu, baru setelah itu dia melaksanakan yang namanya haji. Umrah mirip dengan haji, tapi perlu kita ketahui bahwa orang yang umrah hanya saja tidak melaksanakan adanya namanya rukun haji, makanya dipanggil haji kecil. Bukan orangnya kecil, bukan. Tapi kalau ada orang pulang umrah dipanggil haji, alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan yang panggil berangkat umrah, yang sudah umrah berangkat haji. Amin, Allahumma amin. Nah, perlu kita ketahui, orang yang berangkat haji itu kan waktunya tertentu, betul? Bulannya tertentu. Nah, bagi orang yang melaksanakan umrah, kebetulan sama waktunya bertepatan dengan melaksanakan ibadah haji. Artinya apa? Ada orang melaksanakan haji bulannya sama tahun ini, tapi ada orang melaksanakan umrah tahun-tahun depan tapi bulannya sama. Maksudnya itu, contoh ini, kalau ada orang umrah, dia berangkat haji, kebetulan bulannya bulan Desember. Bulan apa, Bu? Desember. Bulannya bulan Januari, bulannya bulan Februari, maka itu musimnya musim dingin. Dinginnya dingin sekali. Udah dingin banget, anginnya kencang. Istri saya beberapa tahun yang lalu berangkat umrah bulan Desember. Cerita sama saya, itu bibirnya apa namanya tuh, kering. Kemudian bibirnya pecah, dikasih pelembab sama temannya. Nah, ini pengalaman kalau kita umroh bulan Desember, bulan Januari, kenapa pergantian musim? Jelas, Bu? Nah, kemudian kalau haji atau umrohnya bertepatan dengan bulan Juli, bulan Agustus, musimnya musim panas. Panasnya panas sekali. Iseng-iseng dari tenda dikeluarin kita telur yang matang. Iseng-iseng ada air di gayung, malas masak, ditaruh di luar maka airnya matang. Gak usah masak kopi, nyeduh kopi,
sudah matang sendiri. Ini kalau berangkat haji, umrohnya kebetulan bertepatan dengan bulan Juli, bulan Agustus, paham Bu? Nah sebaliknya kalau berangkat umrohnya atau hajinya kebetulan jatuh pada bulan April, jatuh pada bulan Maret, jatuh pada bulan Mei, alhamdulillah cuacanya indah, cuacanya sejuk, cuacanya nyaman. Nah ini keberuntungan bagi calon haji, calon tamu Allah, tamu Rasulullah SAW pada tahun ini, termasuk Bapak calon haji Nur Hasan, alhamdulillah. Ibu calon haja Ida Laila, alhamdulillah. Ibu haja Nur Lila, alhamdulillah. Bapak calon haji Pak Haji Edi, jadi juga Bapak Haji Dani, maka haji tahun ini 2025 maka bertepatan dengan waktu kondisi cuacanya cerah seperti cuaca yang ada di Indonesia, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, sehat walafiat, panjang umurnya, amin Allahumma amin. Sudah berapa yang saya sampaikan? 2. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Bahwa ketika kita melaksanakan haji, melaksanakan umrah, niatnya karena Allah Subhanahu. Nah, saya yakin, kita yakin kelima tamu Allah ini saudara kita semuanya niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, ibadah haji mahal apa murah? Mahal mana rumah bertingkat dengan melaksanakan ibadah haji? Mahalan rumah. Betul. Mahalan mana mobil sama berangkat haji? Mahalan mobil, punya mobil, rumahnya bertingkat. Oh enggak lagi. Nah perlu kita ketahui bahwa yang namanya haji, yang namanya umroh, niatnya itu karena Allah Subhanahu, harganya mahal, betul. Sekarang hampir 70 juta, belum lain. Kemudian waktu nunggunya lama, 20 tahun yang akan datang. Itu juga kalau panjang umur. Betul. Kemudian meninggalkan yang namanya tanah air, meninggalkan anak, istri, keluarga, pekerjaan dan lain-lain. Pergi haji bukan untuk jalan-jalan. Pergi haji bukan untuk rekreasi. Pergi haji bukan untuk hiburan, tapi haji semata-mata niatnya karena Allah Subhanahu. Nah dari konteks ini kita saling mengingatkan, apabila kita melaksanakan ibadah haji, melaksanakan umroh, maka di situ Allah menurunkan 120 rahmat di dalam Masjidil Haram. Berapa rahmat Bu? 120 rahmat Allah turunkan, Allah kasih kepada orang-orang yang berada di dalam Masjidil. 1. 60 rahmat Allah berikan, yakni kepada orang yang sedang tawaf. Sedang apa Bu? Tawaf. Turun, Allah kasih 60 rahmatnya. 1. Yang kedua, Allah turunkan rahmatnya sebanyak 40 rahmatnya. Kepada siapa? Yakni orang yang sholat di dalam Masjidil
Haram. Nah, mudah-mudahan kita bisa ke Masjidil Haram ini. Amin. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi, pahalanya 1000 kali lipat. Barang siapa sholat di Masjid Nabawi, maka lebih baik dari 1000 kali dia sholat di masjid yang lain. Barang siapa sholat di Masjidil Haram, maka 100.000 kali lebih baik dari sholat di masjid yang lain. Mudah-mudahan kita bisa ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, dan bisa sholat di Masjid Kuba. Alhamdulillah. Kenapa? Kalau ada orang sholat di Masjid Kuba, maka pahalanya seperti pahala orang yang umroh. Nah, kita doakan saudara kita ini, Pak Haji Nur Hasan, Pak Haji Edi, Ibu Haja Ida, Ibu Haja Nurila, Bapak Haji Hamdani, beliau dapat melaksanakan umroh yang sebanyak-banyaknya. Amin Allahumma. Ada umroh buat dirinya belum? Ada umroh buat keluarganya, apakah orang tuanya yang sudah wafat, atau apakah ada neneknya yang sudah wafat, atau kakeknya yang sudah wafat, nanti bisa diumrohkan, dikirimin pahala umroh untuk almarhum orang tua yang tercinta. Amin Allahumma Amin. Nah, kemudian yang ketiga, Allah turunkan 20 rahmatnya kepada siapa? Orang yang memandang Ka'bah. Nah, karena itu kalau kita sedang umrah, sedang haji, sedang tawaf, kalau memandang Ka'bah artinya apa? Jangan main. Orang lagi tawaf sama saja dia sedang melaksanakan sholat. Artinya apa? Jangan rusak ibadah umroh kita, jangan rusak ibadah haji kita dengan selfie. Paham? Jadi kalau lagi tawaf jangan selfie. Kalau lagi tawaf jangan video. Oh, kalau lagi tawaf jangan TikTok. Kenapa? Orang tawaf itu seperti orang sedang sholat. Maka orang yang selfie, orang yang TikTok, orang yang artinya video call, dia merusak umrohnya, itu merusak hajinya. Paham? Nanti ada waktu buat video call, betul? Ada waktu untuk yang namanya foto-foto video, betul? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini pesan yang ketiga, bahwa niatkan haji karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah hajinya mabrur, mabruroh, dan makbul. Amin. Nah, Imam Nawawi berkata, huwal maqbul wa min alamatil qabul an yaji'a khaira. Bahwa orang dikatakan ibadah hajinya mabrur kalau rukunnya dikerjakan, wajibnya ditunaikan, yang sunnah juga dilaksanakan. Artinya apa? Amal ibadah haji dan umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu. Huwal maqbul, dikatakan makbul itu an yarji'a khaira, maka bertambah kebaikannya. Ibadahnya meningkat, baik hubungannya kepada Allah, juga baik hubungannya kepada sesama manusia. Ini ciri-ciri orang yang pulang haji, pulang umroh, hajinya, hajahnya mabrur, mabruroh, diterima oleh Allah Subhanahu. Nah, guru saya Pak Haji Nur Hasan calon tamu Allah ini, ketika beliau mengajar di Dewan Toro, sholat 5 waktunya tepat waktu, zuhurnya tepat waktu, asarnya tepat waktu, bahkan maghrib pun beliau gak pulang dulu ke rumahnya, sholat dulu di musola ini. Kenapa? Takut nanti
sholatnya lalai dan tidak bisa mendapatkan sholat berjamaah. Inilah sosok calon tamu Allah Bapak Haji Nur Hasan. Mudah-mudahan sholatnya nanti terjaga 5 waktunya, tepat waktu dan lebih baik. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, saya mau tanya dulu nih. Boleh tanya nggak? Boleh. Ada nggak orang yang rumahnya bertingkat tapi belum haji? Banyak. Ada nggak orang yang punya mobil tapi belum haji? Banyak. Ada nggak orang yang artinya punya kontrakan banyak tapi nggak haji? Banyak. Mobil punya, rumah gede, anak sarjana, tapi tidak melaksanakan haji. Awas, hati-hati. Ini bisa jadi tanda-tanda Allah berpaling kepada hambanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah ini. Kenapa? Nih, perlu kita renungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Ini kata Allah. Wa man dahulahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, kata Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang mampu untuk melaksanakan Baitullah. Nah, dalam ayat ini Allah menyindir orang yang punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Dia tidak melaksanakan ibadah haji. Allah berfirman, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka mengingkari kewajibannya berhaji, kata Allah, Allah Maha Kaya. Allah tidak memerlukan sesuatu dari seluruh makhluk. Paham, Bu? Allah murtad, Allah kecewa. Ada hambanya, ada manusia yang punya kemampuan berhaji tapi tidak melaksanakan ibadah haji. Nah, dalam ayat ini dijelaskan orang yang punya kemampuan berhaji tetapi tidak melaksanakan ibadah haji, maka kebaikan dan amal soleh yang dikerjakannya tidak dipandang oleh Allah Subhanahu. Jelas Pak RT, kita lewat di rumahnya tuh, Pak RT lagi duduk, Pak RT lagi ngobrol sama istrinya, kita lewat didiemin aja, ditegur enggak, ditanya enggak, enak tau gitu. Betul. Kita main ke rumah mertua, itu mertua punya mantu ada 3. Yang 2 ditanyain mau rambutan enggak, mau pisang enggak. Yang 1 didiemin aja, enak nggak gitu? Nah, orang yang punya kemampuan berhaji tidak melaksanakan haji, maka kebaikan dan amal solehnya tidak dipandang oleh Allah Subhanahu. Nah, karena itu berangkat haji, pergi haji. Nah, kata Pak Kiai kita, Kiai Haji Aminuddin Qutbi, banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak
doa baca Al-Quran 1 bulan tamat 30 juz. Kemarin bulan puasa tamat gak Quran? Tamat, alhamdulillah. Ya, ada juz buah, betul. Ada juz melon, ada juz semangka, alhamdulillah. Nah, kalau baca Quran sebulan udah tamat 30 juz, 5 bulan belum berangkat juga, 5 kali hatam, maka lapor datang sama Pak RT, Pak RT saya udah dikasih tahu cara berangkat haji, baca Quran udah 5 kali hatam, 1 jam 1 juz. Lalu sekarang saya belum berangkat haji juga, nih Pak RT saya bawa surat tanah. Saya bawa surat tanah, tanahnya jual, tapi jangan tanah mertua ya kan. Yo ya, jangan tanah mertua. Apa Bu? Oh nggak punya tanah? Itu akte siapa aktunya? Oh kelahiran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini yang namanya haji. Nah dalam ayat ini perlu kita renungkan. Ibnu Katsir meriwayatkan, menegaskan di mana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menegaskan bahwa orang yang punya kemampuan berhaji tapi tidak melaksanakan ibadah haji, maka sama saja ia ingin mati Yahudi atau Nasrani. Orang seperti ini dikatakan sebagai golongan yang bukan lagi bagian dari muslimin. Karena itu yang punya rumahnya udah besar, betul, yang kemana-mana keliling Indonesia, bahkan ke luar negeri, anaknya yang jadi sudah sarjana, jangan sampai tidak melaksanakan ibadah haji karena kebaikan dan amal solehnya tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kalau dia mati bisa Nasrani atau Yahudi dan bukan lagi bagian dari kaum muslimin. Nah karena itu mudah-mudahan kita bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Amin Allahumma. Nah penutup yang terakhir, yang pertama apa bunyi? Oh 3 jam. Jam berapa sekarang? Jam 2. Ya. Karena Nabi SAW ad-dunya mata wa khairu mataiha al-maratus salihah. Dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan di dunia adalah istri yang solehah. Barang ya. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya si salehah, perhiasan terindah. Segitu aja. Jangan ngantuk Pak. Nah, saya yakin dan percaya di sini yang hadir adalah istri-istri yang solehah. Dan yang datang semua adalah suami-suami yang soleh. Ibu mau tahu nggak ciri suami yang soleh? Saya kasih tahu ya, tapi jangan bilang-bilang. Suami yang soleh itu ngopi boleh di mana-mana, tapi nyusu tetap di rumah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, sebagai orang yang penutup, ada anak beliau nggak yang haji di sini? Ada anaknya nggak? Apa anak Pak Haji Edi, anak Pak Haji Nur Hasan, anak Pak Haji Hamdani, ada nggak? Salah satu yang tidak ada. Oh, nggak ada semua. Udah gede-gede.
ada? Anaknya udah gede, cucu. Yang paling gede mana? Udah berumah tangga. Mana orangnya? Izin, di motor saya ada doa untuk haji dan umroh. Di motor saya itu, di kacanya, tidak diambilin ya, buat kenang-kenangan. Ya, motor saya tadi itu di parkiran depan, pas yang mobil parkir itu di sini ya. Itu ada fotokopi untuk doa haji dan doa umrah. Nanti tidak bergantung dengan Pak Ustadz malamnya tahlilan. Jadi anak-anaknya setiap sholat 5 waktu bisa membaca doa hajinya untuk orang. Bisa diambilin lagi di motor saya. Nah, ini diambilin. Ada nggak perwakilan anaknya? Iya, nggak anaknya, anak Pak Haji Edi nggak ada. Oh, udah gede. Oh, nggak ada. Pak Haji Hamdani nggak ada. Pak Rasa yang anak kedua mana? Yang dua, yang Rasa. Mana anaknya? Mana? Sini saya. Ya. Ya. Lagi merasa anak dia ya, masih kecil tuh ya. Nah ini. Ya, ini ada doa perwakilan keluarga mana? Perwakilan keluarga. Perwakilan keluarga mana? Ya, Bang Dede ada, Bang Dede. Biarin. Bang Dede. Ada mix satu lagi nggak? Ada. Mix satu lagi. Lo bawa sama apa nih Pak Ustadz? Iya, ini sini. Oke, saya satu ya. Oke, ini biar oleh-oleh ya. Oleh-oleh, jadi aja deh. Nah ini oleh-oleh penutup, kita tutup dengan doa. Tapi bukan saya yang nutup doanya nanti Pak Ustadz Pak Kiai ya. Ini artinya bekal-bekal doa. Jadi doa ini nanti bisa dibaca selesai sholat 5 waktu. Jadi malamnya ada tahlilan, lebih-lebih menjelang wukuf. Kita mah lebaran haji anak-anakan motong kambing, motong kerbau, motong sapi. Di sono lagi berjuang mati-matian. Betul? Ini tahlilannya berhenti. Tetangganya pada kurang, kekenyangan makan lagi kurban. Padahal di sana sedang berjuang. Ya, setelah wukuf itu kan belum selesai. Ada melontar roh dan lain tahallulnya belum. Sa'inya belum, jadi belum selesai lagi puncaknya. Nah, ini nanti kalau mau ambil fotokopinya ya. Istilahnya Bang. Namanya siapa? Bang Mahmud. Ya. Ini doa haji. Bang Mahmud. Hah? Buat Dede Irawan kali Dede Irawan. Nah, penutupnya. Ini doa haji saya dapatkan dari buku manasik haji. Jadi yang sudah haji ada doanya di situ. Mahmud dari mana? Yang bawahnya nanti doa supaya kita bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh. Jadi kesimpulannya doa pertama untuk orang yang kita doakan berangkat haji, doa yang kedua agar kita juga bisa berangkat haji. Di situ artinya kurang lebih, ya Allah berikan kami rezeki untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Kemudian bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ya Allah berikanlah kami kemudahan rezeki untuk bisa ke Baitullah, dan jangan matikan kami sebelum bisa melaksanakan ibadah haji. Ya Allah juga sampaikan agar bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad, bisa ke Mekah Al-Mukarramah, bisa ke Madinah Al-Munawwarah. Amin Allahumma. Nanti kalau mau minta ya, kalau habis beli. Nah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balligh thawab ma qaranahu likulli musafiril makatil mukarramah wal madinatil munawwarah khususan ila
Hasan bin, Ibu Haja Ida bin, Ibu Haja Nurila bin, Bapak Haji Hamdani bin, Bapak Haji Edi bin, dan lainnya. Allahumma balligh thawaba ma qaranahu likulli musafirin Makkatil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah khususan ila hadratik ya Allah. Sampaikanlah pahala yang kami baca untuk setiap yakni perjalanan ke Mekah Al-Mukarramah dan ke Madinah Al-Munawwarah khususan ila hadratik. Tadi itu nama-namanya disebutkan. Lalu baca lagi Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbulan wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minal zulumati ilan nur. Jadi kita doain keluarga kita nanti selesai sholat 5 waktu, kita doain. Ini doanya nanti dibaca. Jangan udah punya doang nggak dibaca. Nah kemudian yang kedua, kalau keluarga kita berangkat haji, kita kan pengen berangkat haji, betul? Kalau keluarga kita berangkat umroh, kita pun yang doain pengen berangkat. Nah, doa selanjutnya supaya berangkat haji berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizqna hajja baitikal haram wa ziyaratal qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana ziyarata haramika min qabli an tumitana. Allahumma ballighna ziyaratal qabri wa makkatal mukarramah wa madinatal munawwarah wa ziyaratal qabri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ambil tuh bagi-bagi imam silakan tuh, saya sila satu. Gratis. Coba kita ini tenang ya. Dedek. Silakan, intinya saya buat keluarga. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doakan Pak Haji Nur Hasan, amin. Ibu Haja Ida Laila, amin. Bapak Haji Edi, amin. Bapak Haji Hamdani, amin. Ibu Haja Nurila, amin. Sehat walafiat, panjang umurnya, berkah rizkinya, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, kembali ke tanah air jadi haji haja yang mabrurah, yang makbul, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesehatan, jadi keluarga yang selalu mendoakan, dan kita semua yang belum haji mudah-mudahan bisa berangkat haji. Kita yang belum berangkat umroh mudah-mudahan bisa berangkat umroh. Dengan keberkahan kita di rumah Allah ini, kita meminta walimatul syafa'ah haji ini, kita termasuk orang-orang yang bisa ziarah ke makam Nabi, amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadatin Nabi al-Fatihah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Nabi ridha Allah fi ridhal wali lain wa suqtullah fi suqtil wali. Ridha Allah bergantung ridha orang tua, murka Allah bergantung murka orang. Wah, jelas anak muda. Anak muda ini anak muda bukan? Anak muda. Anak muda. Sayang mana pacar sama orang tua? Woi, sayang mana pacar sama orang tua? Orang tua bilang pacar. Sayang mana orang tua sama pacar? Orang tua. Tapi anehnya malam minggu yang digonceng anak orang. Yang diajak makan bakso anak orang. Sayang mana pacar sama orang tua? Pacar. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah ibumu. Bila kau takut pada polisi, lebih takutlah. Keren. Kalau ada seorang yang berhasil, sukses, hebat jadi orang, lalu dia merasa ingin membayar jasa orang tua. Sebagai anak perlu kita ketahui bahwa hutang yang tidak bisa dilunasi di dunia ini adalah hutang anak kepada orang tua. Jelas anak? Hadirin hadirat rahimakumullah. Gung keripik tulang bawang, corona sudah hilang, ganti musim kondangan. Benar. Gung keripik tulang bawang, kalau pergi ngaji cium tangan suami. Cium tangan suami belum? Nah sebaliknya kalau ada pengamen tuh, kita kasih apa sayang? Kasih, bukan sayang. Betul. Jadi kalau dia ngamen di rumah kita itu, kita kasihkan. Betul. Sungguh terpaksa aku menyanyi, mengharapkan Tuhan bermurah hati. Kita cuma kasih tapi nggak sayang, betul.